Al-aslu fil haidi, dasar-dasar tentang haid. Al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la takrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mana dalil yang menjelaskan tentang haid di dalam Al-Quran? Allah berfirman, wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu anil mahid, tentang haid. Kul, maka jawablah kepada mereka, huwa adza, haid itu adalah adza, yaitu kotoran. Fa'tazilu, maka jauhilah an-nisa, kaum perempuan fil mahid, ketika pada saat haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah engkau mendekati mereka, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta sampai yatuhurna, mereka suci. Fa idza tatahharna, dan jika mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari mana saja yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, cinta, at-tawwabin, kepada orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu, dan cinta, al-mutatahhirin, orang yang bersuci. Fi hadzal ayati bayyana Allah Ta'ala hukm al-haidi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan hukum, tentang hukum haid. Wa akhbarana awalan, dan Allah memberitahukan kepada kita yang pertama, binajasati damil haidi, akan kenajisannya darah haid. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah yang berbunyi kul huwa adza, kul huwa adza, maka haid itu adalah kotoran. Thumma amaral azwaja, lalu Allah memerintahkan azwaj, para kaum suami, ayyatazilun nisa, supaya menjauhi istri-istri mereka, fil haidi, pada saat haid. Apa maksudnya menjauhi itu? Ya'tazilu mubasharatan nisa fima baina surrati wa rukbati, menjauhi mereka, mubasyaratan nisa, yaitu menjauhi berhubungan badan di antara surati wa rukbati, di antara batasannya di antara pusat dan lutut. Walaisal muradu bi'tizalin nisa'i, tidak maksudnya menjauhi perempuan, anahjuraha fil mat'am, bukan berarti menjauhi perempuan dalam hal segi makanan, wal masyrab, makan minum, wal maskat, dan tempat tinggal. Fa inna tilka adatul yahudi, karena yang menjauhi perempuan, tidak mau makan bersama istri, tidak mau makan minum dan tinggal bersama istri, itu adalah budaya tradisi jahiliyah, kama warada fil hadis, sebagaimana yang ada di dalam hadis. Lalu mana dasar sumbernya yang berasal dari hadis tentang haid? Banyak sekali, diantaranya satu, an Anasin annal yahuda kanu idza hadat al mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Dari Anas bahwa kaum Yahudi, mereka manakala istrinya sedang haid, maka mereka tidak mau makan bersama perempuan dan tidak mau berkumpul bersama mereka di dalam rumah. Fasala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Al-Quran menurunkan ayat tersebut, yaitu ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 222 yang tadi, yang kita sebutkan di atas, yang itu yang wa yas'alunaka 'anil mahid ila akhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Isna'u, lakukanlah kulla syai'in, segala sesuatu kepada istrimu, illa nikah, kecuali nikah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa nikah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda bahwa nikah itu maksudnya illal wata'a, kecuali jima atau berhubungan intim atau bersenggama. Jadi boleh kita melakukan, boleh para suami melakukan apapun terhadap istrinya di saat haid kecuali jima. Dalil yang kedua yaitu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haid. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau, qalat, Aisyah berkata, kuntu, saya pernah ashrabu, minum, wa ana haid, dalam keadaan haid. Summa unawiluhun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku makan minum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayada'u fahu ala maudi'in, Rasulullah meletakkan mulut beliau di atas mulutnya Aisyah, Sayyidah Aisyah. Fayashrabu, lalu kemudian Rasulullah meminum yang tadi bekas bibir yang disentuh oleh Sayyidah Aisyah. Wa ta'arraqul arqa, begitu juga gigitan makanan yang digigit atau daging yang digigit oleh Rasulullah juga kami berbagi gigitan. Wa ana haid, padahal itu saya sedang haid. Summa unawiluhun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku makan minum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yad'u fahu ala maudi fiya, mulutnya Rasulullah diletakkan di atas mulutnya Sayyidah Aisyah. Wa qauluhu, dan dari ungkapan Sayyidah Aisyah yang mengatakan wa ata'arraqul arqa, aku berbagi gigitan dengan beliau, ai akhudhul lahma minal arki bi asnani. Artinya ata'arraqul arqa itu ditafsirkan akhudhul lahma, aku mengambil daging dari gigitan yang pernah aku gigit. Ya, jadi bekas gigitan Rasulullah, baik gigitan bekas Rasulullah ataupun bekas gigitan Sayyidah Aisyah, pernah saling berbagi makanan yang sudah digigit. Artinya apa? Bahwa ketika istri sedang haid, bukan lantas dia dijauhi karena dianggap menjijikkan dan lain sebagainya. Jadi boleh, yang tidak boleh di saat haid itu adalah hanya jima. Selain dari itu, insya Allah boleh. As-salis, nomor 3, dalil berdasarkan haid. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Dari Sayyidah Aisyah juga beliau berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u, bersandar fi hijri, di kamarku, kata Sayyidah Aisyah, wa ana haid, padahal saat itu aku lagi haid, fa yaqra'ul Qur'an, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Jadi apa maksudnya? Apapun yang kita lakukan ketika sang istri sedang haid, semuanya boleh tadi kecuali jima, termasuk membaca Al-Qur'an, memperdengarkan Al-Qur'an, menemani istri di dalam kamar, ya. Jadi tetap boleh tidur bersama, ya, dalam satu ruangan. Summa bayyana jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu an ya'tiya zawju zawjatahu wa hiya haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya la yajuzu ayyatiya, bahwasanya para suami tidak boleh mendatangi istrinya di saat haid. Artinya tadi itu tidak boleh jima. Fa idzan qata'a damul haidi wa ghatasalat jazalahu. Akan tetapi jika darah perempuan itu, jika darah haid tersebut sudah putus, lalu perempuan sudah mandi,
jazalahu, maka boleh bagi suami ayyaqrabaha, mendekati istrinya, minal makanil lazi, dari tempat yang amarahullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatiyaha minha, untuk mendatangi istrinya atau menjima istrinya. Wal aslu fil haidi min sunnatin nabawiyyati iddatu ahadis. Dasar-dasar atau hukum-hukum yang berkaitan dengan tentang haid dari hadis Nabi banyak sekali. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga li Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis salata fa idza dhahaba qadruha faghsil ankid dami wa shalli. Jika para perempuan sedang haid, maka kalian boleh meninggalkan sholat, maka tinggalkanlah sholat. Jika haid itu sudah selesai, fagsili, maka mandi, wajiblah kamu untuk bersuci dari haid tersebut, wasalli, dan lakukanlah sholat.